Ansu Fati secara mengejutkan justru memilih bergabung dengan Brighton dengan status pinjaman untuk musim 2023-2024 meskipun ada minat transfer dari dua raksasa Liga Premier, yaitu Tottenham Hotspur dan Liverpool. Striker asal Spanyol ini berjuang dengan cedera setelah tampil mengejutkan di La Liga 2 musim lalu. Kini performa sang pemain tak seganas dulu karena jarang mendapatkan menit bermain di Barcelona. Namun dia dipandang sebagai terobosan besar bagi pasukan Roberto De Zerbi di Brighton. Kenapa Ansu Fati akhirnya memilih bermain di Liga Inggris? Dan kelebihan apa yang membuat pemain yang dulu pernah digadang-gadang sebagai penerus Lionel Messi ini jadi rebutan Brighton, Tottenham Hotspur, dan juga Liverpool? Simak penjelasannya sebagai berikut. Kalah bersaing dengan wonderkid 16 tahun. Kepergian Ansu Fati dari Barcelona adalah karena ia kalah bersaing dengan wonderkid berusia 16 tahun, yaitu Lamine Yamal. Ansu Fati sendiri merupakan lulusan dari akademi milik Barcelona, La Masia, sama halnya dengan Lamine Yamal. Fati dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2019. Pada musim perdananya itu di Liga Spanyol, Ansu Fati langsung tampil brilian. Ansu Fati berhasil mengemas 8 gol dari 33 penampilan di semua kompetisi. Namun karir Ansu Fati kian merosot setelah dirinya mengalami cedera ligamen lutut. Pemain yang sempat diproyeksikan sebagai penerus Lionel Messi ini justru lebih sering masuk ruang perawatan karena cedera dan membuat menit bermainnya jauh berkurang. Penampilan yang tak konsisten dari Ansu Fati membuat Barcelona mencoba memainkan Lamine Yamal. Dan penampilan Lamine Yamal pun cukup memukau penonton dan khususnya manajemen Barcelona. Sementara Ansu Fati sudah 3 laga berada di bangku cadangan. Jadi keputusan pindah ke Liga Inggris pun jadi pilihan yang masuk akal bagi Ansu Fati. Tapi apa saja kelebihan Ansu Fati yang membuat Brighton, Tottenham, dan Liverpool berebut mendapatkan jasa Ansu Fati? Mari kita lihat yang pertama. Pencetak gol termuda sepanjang masa di Liga Champions. Lahir di Guinea-Bissau pada tanggal 31 Oktober 2002, Ansu Fati Vieira pindah ke Sevilla bersama keluarganya saat berusia 6 tahun. Ayahnya sedang mencari pekerjaan yang stabil setelah bermain selama beberapa tahun di liga kecil Portugal. Mengikuti jejak kakaknya Brahima, Ansu Fati mulai bermain sepak bola di tim muda Sevilla. Pada usia 10 tahun, ia pindah ke La Masia, Barcelona. Sekali lagi mengikuti jejak Brahima yang telah melakukan perjalanan yang sama tahun sebelumnya. Ansu Fati melakukan debut tim pertamanya untuk Barcelona pada 25 Agustus 2019. Ansu Fati adalah pencetak gol termuda sepanjang masa di UEFA Champions League. Saat ia mencetak gol penentu kemenangan melawan Inter Milan pada usia hanya 17 tahun dan 40 hari. Jadi bakatnya memang sudah ada sejak ia masih berusia sangat belia. Itu alasan pertama kenapa Ansu Fati jadi rebutan. Pengambil keputusan yang efisien dan bisa menggunakan kedua kaki. Ansu Fati memiliki tinggi 178 cm dan berat hanya 66 kg. Meskipun bukan salah satu pemain dengan kecepatan paling tinggi, ia sangat cepat dalam sprint pendek dan perubahan arah. Secara teknis, pada pandangan pertama sudah jelas hanya sedikit pemain yang berada pada levelnya. Meskipun menggunakan kaki kanan, Ansu dapat mengendalikan, mengoper, dan menendang bola dengan kedua kakinya. XG per pertandingan sama, yaitu 0,12 dengan kedua kaki. Berkat tekniknya yang luar biasa, Ansu Fati memiliki peran penting dalam fase menyerang timnya, meskipun belum banyak memberikan assist. Selain itu, akurasi umpannya di setengah lapangan lawan sebesar 82%, jauh lebih baik dibandingkan pemain lain di Liga Spanyol, yang rata-rata untuk peran yang sama adalah 66%. Bahkan Ansu Fati lebih baik dari Messi, Pareo, dan Benzema, para pemain yang paling akurat dalam mengoper di setengah lapangan lawan di Liga Spanyol masa itu. Kemampuannya untuk mencetak gol juga menakjubkan dengan angka-angka yang luar biasa untuk seorang pemain seusianya. Bahkan tepat sebelum cederanya yang terakhir, ia menjadi pemain dengan jumlah gol La Liga terbanyak sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Sekali lagi, ia lebih baik dari Messi. Data menunjukkan bahwa Ansu Fati melakukan 1,17 tembakan tepat sasaran per 90 menit, memiliki akurasi tembakan 40%, dan yang paling penting, tingkat konversi gol sebesar 23%.
angka yang jauh di atas rata-rata pemain sayap pada umumnya. Penyerang atau pemain sayap? Dengan semua kemampuan teknis tersebut, muncul pertanyaan, apakah Ansu Fati adalah penyerang atau pemain sayap? Ini juga menjadi topik perdebatan di antara penggemar Barcelona, yang menyadari bahwa sebagian besar penampilan Ansu Fati di tim La Masia adalah sebagai penyerang. Tetapi ia utamanya telah ditempatkan sebagai pemain sayap di skuad utama Barcelona. Ansu Fati suka menerima bola di sisi lapangan, dekat dengan garis tepi lapangan, dan bergerak menuju area pertahanan lawan. Namun ia bukanlah pemain yang egois, karena ia sadar rasio keberhasilan driblingnya di bawah rata-rata. Ia lebih suka memberikan dan menerima bola dari rekan-rekannya dalam ruang yang sempit untuk menemukan jalan keluar hingga mencetak gol. Expected assist per 90 menit yang tinggi dari Ansu Fati sebesar rata-rata 0,41 adalah indikasi jelas kualitas permainannya dalam fase membangun serangan. Dari berbagai metrik yang menilai kemampuan dan ketegasan Ansu Fati di dekat gawang, dua hal yang menonjol adalah ia melakukan 8,74 sentuhan di kotak penalti lawan per 90 menit. Hampir 3 kali lipat dari rata-rata pemain lain yang punya peran yang sama. Dan yang lebih penting, ia mencetak 0,68 gol per 90 menit. Sekali lagi jauh di atas bagian besar pemain lain. Performanya yang sangat baik saat tidak cedera menunjukkan bahwa kita mungkin akan melihatnya sebagai penyerang tengah yang bisa diandalkan oleh Brighton. Bagaimana menurutmu? Apakah Ansu Fati akan dapat membawa Brighton ke level yang tertinggi? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.